Lionel Messi akhirnya pindah ke Inter Miami. Kok tidak mau sih kembali ke Barcelona atau mendapatkan uang triliunan dari Al Hilal? Saya ceritakan di video ini. Tomé la decisión de que voy a ir a Miami y las cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devri Saipola. Salam sehat selalu. Lionel Messi menjadi pusat perhatian karena keputusannya untuk pindah ke Inter Miami, klub Major League Soccer milik David Beckham ini membuat kejutan karena berhasil membawa sang mega bintang asal Argentina ini ke klub mereka. Belum ada durasi kontrak berapa tahun, kira-kira 2 tahun, dan Lionel Messi dikabarkan mendapatkan gaji sekitar 50 juta euro atau 773 miliar per musim. Jumlah ini jauh dari yang ditawarkan oleh Al Hilal yang menawarkan Messi 500 juta euro per musim atau sekitar 7,1 triliun per musimnya. Tapi Messi adalah Messi. Banyak hal yang dipertimbangkannya sebelum memilih Inter Miami. Dalam wawancara dengan Sport, Messi membeberkan semuanya. Sebenarnya dia ingin sekali kembali ke Barcelona. Itu menjadi pilihan utamanya sebenarnya. Tapi dia melihat Barcelona belum pulih dalam 2 tahun terakhir sejak dia pergi. Nah, trauma 2 tahun lalu pun menghinggapi pikirannya lagi. Dia jelas tidak mau mengalami masalah seperti yang dia alami 2 tahun lalu. Selain itu, dia juga tidak mau membebani klub, membuat pemain lain terdepak gara-gara dia gabung. Inilah kebaikan Messi. Dia bisa saja kembali ke Barcelona karena La Liga juga sudah memberi jalan. Tapi Barcelona ini repot karena harus membongkar skuadnya untuk mengakomodasi Messi. Nah, Messi tidak mau itu terjadi. Dia tidak mau Barcelona menjual banyak pemain gara-gara dia. Dia tidak mau keputusan masa depannya ditentukan oleh orang lain. Dia mengambil keputusan sendiri. Nah, Inter Miami adalah klub terbaik buat dia. Sebenarnya kalau saya ceritakan, sejak 2 tahun lalu sebenarnya sinyal Messi akan ke Inter Miami sudah terlihat. Sebelum gabung Barcelona, Messi sempat berlibur di Miami beberapa 2021 lalu. Setelah memenangkan Copa America, Messi berlibur di Miami. Kabarnya dia sudah memiliki rumah mewah di pantai selatan Amerika Serikat ini ya, yang terkenal dengan pesta dan kehidupan pantainya ya, karena Miami sangat terkenal dengan itu. Selain itu tim basket juga Miami Heat. Nah, dia kabarnya sudah punya rumah mewah di Miami. Tapi dia saat itu masih ingin menghabiskan karir di Barcelona. Tapi apa yang terjadi? Dia sudah berpikir akan berseragam Barcelona lagi, tapi Barca tidak bisa mendaftarkan dirinya. Sehingga akhirnya dia ke PSG. Gabung PSG ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Messi berharap bisa
membantu PSG menangkan Liga Champions, tapi 2 musim Messi di sana PSG tersingkir di 16 besar. Jadi PSG adalah cerita buruk juga buat Messi dalam menjalani karirnya. Nah, selama 2 tahun terakhir berita soal Messi terus berembus kencang. Messi mau bertahan lah setelah menang Piala Dunia. Messi akan ke Manchester City lah. Tapi yang paling kental ya 3 klub, Inter Miami, Barcelona, dan Al Hilal. 3 klub inilah yang ngotot ingin mendatangkan Lionel Messi. Al Hilal dengan kondisi keuangan yang melimpah siap memberi Messi kemewahan meski main cuma 3 tahun di Arab Saudi. Tapi ternyata Messi tidak mengikuti tren yang ada saat ini ya. Tren saat ini memang pemain-pemain tua, pemain-pemain mantan pemain bintang, pemain lawas, veteran pindah ke Arab Saudi. Karim Benzema sudah gabung dengan Al Ittihad. Dia akan menjadi lawan Ronaldo di Al Nassr. Lalu N'Golo Kante juga kabarnya akan direkrut Al Ittihad. Nah, Sergio Ramos juga. Nah, itu semua tidak menggoda Messi. Messi tidak melihat uang, karena dalam wawancara juga dia mengatakan bahwa uang tidak masalah buat dia. Ya, saya percaya itu. Uang sudah tidak masalah buat dia. Yang dia inginkan adalah joy atau kesenangan dalam kehidupannya, ketenangan. Di wawancaranya juga si bilang poin penting bahwa dia ingin menjalani karir yang berbeda, jauh dari sorotan media. Dan pelan-pelan hidup normal sehari-hari. Walaupun itu saya tidak yakin itu bisa terjadi. Dimanapun Messi berada, dia akan jadi sorotan. Miami saja sudah heboh. Foto-foto Messi sudah, gambar-gambar Messi sudah bertebaran di jalan Miami. Sungguh beruntung warga Miami bisa melihat Messi di sana. Nah, kembali ke pokok dari ulasan saya, mengapa kok enggak? Kalau ke Barcelona memang realistis lah ya, tapi mengejar uang triliunan dari Al Hilal itu cukup aneh. Walaupun Messi bilang uang bukan segalanya. Selain itu, Messi juga punya kedekatan dengan Arab Saudi karena dia menjalin kerjasama juga untuk pariwisata Arab Saudi yang bernilai 400 juta euro. Wow, luar biasa. Tapi ternyata tidak. Nah, inilah Messi ingin independen. Dia tidak mau dipengaruhi siapapun. Mungkin ayahnya atau kakaknya tidak bisa mempengaruhi, karena yang penting bagi dia adalah keluarga dia, anak-anak dia bisa hidup normal dan akhirnya bisa menikmati kehidupan tenang gitu ya. Walaupun saya ragu sih di Amerika Serikat bisa mendapatkan itu, tapi mungkin dibanding Eropa atau Arab Saudi mungkin lebih bisa lebih tenang hidup di Amerika Serikat dengan gaya hedonis dan liberal ya. Kita tahu Amerika Serikat seperti apa. Nah itu. Tapi kalau ditelisik lagi, tidak sepenuhnya pindah ke Inter Miami tanpa uang juga, karena diam-diam Messi akan mendapatkan investasi jangka panjang. Dalam klausul kontraknya ada 3 hal yang membuat Messi tertarik. 1, dia akan mendapatkan persentase dari
subscriber baru Apple TV yang menyiarkan MLS. Jadi setiap pelanggan baru Apple TV, dia mendapatkan persen. Dari Adidas pun, kalau dia mendapatkan persentase dari penjualan jersey Inter Miami. Lalu di Inter Miami pun dia akan mendapatkan saham. Jadi kalau dihitung-hitung, bisa saja gaji Messi atau pendapatan Messi lebih dari Ronaldo. Ronaldo sekitar 3,2 triliun per tahun ya. Kalau dilihat gaji saja mungkin kalah. Tapi kalau dilihat lebih dalam lagi ternyata tidak. Jadi tidak sepenuhnya juga secara finansial biasa-biasa saja. Malah ini menguntungkan. Karena Inter Miami ini gotong royong untuk mendatangkan Messi. Jadi tidak klubnya saja, tapi MLS, sponsor-sponsor. Efeknya luar biasa. Ini menggairahkan sepak bola di sana. Amerika Serikat. Bukan hal baru. Sejak tahun 70 ada Pele, Franz Beckenbauer main di Amerika Serikat. Banyak lagi. Terus di era modern ada David Beckham, Zlatan Ibrahimovic. Banyak nama-nama populer yang main di MLS. Frank Lampard. Semua bintang pernah main di MLS. Dan secara liga, MLS seperti unggul sedikit dibandingkan Liga Pro Arab Saudi yang sudah mendatangkan banyak bintang karena kehadiran Lionel Messi yang beda sendiri, tidak mengikuti tren. Jadi itu kira-kira beberapa alasan mengapa Messi menolak uang triliunan dari Al Hilal dan juga menolak Barcelona. Karena banyak hal yang dipikirkannya. Kalau Barcelona realistis memang. Perkiraan saya, feeling saya mungkin 2 tahun ke depan dia bisa kembali ke Barcelona. Mungkin bukan sebagai pemain, sebagai ya duta atau seperti apa. Atau ada kejutan lain nanti ya di musim-musim depan gitu. Apakah ada kerjasama antara Inter Miami dengan Barcelona, kan bisa saja. Ini demi memberi perpisahan yang layak untuk Lionel Messi, pemain terbesar di Barcelona yang pernah ada. Sejarah mencatatkan bahwa dia menjadi pencetak gol terbanyak di Barcelona. Entah kapan itu bisa terjadi lagi. Dan yang pasti untuk saat ini Barcelona harus berjuang lagi untuk memperbaiki finansial mereka. Harus berjaya lagi, harus kaya lagi. Jadi bisa mendatangkan Messi atau pemain-pemain hebat lainnya. Ini semua gara-gara manajemen buruk dari Presiden Barcelona sebelumnya. Demikian teman-teman ulasan saya mengapa Messi menolak uang triliunan dari Arab Saudi. Beri komentar di bawah dan tentunya subscribe buat yang belum. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.